kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Suasana belum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini marilah kita buka hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Firman-Nya yang tertulis dalam kitab Yeremia 31 ayat 35 hingga 37. Demikian. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang menghargai laut sehingga gelombang gelombangnya. Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan ini tidak akan berlalu dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita minggu ini ketetapan Allah tidak berubah. Ketetapan itu menjadi kuat dan utuh. Ketetapan itu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah menjadi melemah, bergeser dan terus. Biasanya ketetapan seperti itu bersumber dari oknum yang begitu handal dan kredibilitasnya sungguh-sungguh dapat dipercaya. Ketetapan seperti itu biasanya berawal dari keinginan sejati. Keinginan sejati yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, yang merupakan mandat yang dimandatkan kepada sang pemilik ketetapan itu. Biasanya yang berani berjanji dan ketetapannya diakui itu biasanya karena dia punya kuasa untuk mengatur dan mengendalikan semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya dari kita pihak manusia sungguh sulit dan teramat rentan untuk membuat ketetapan sekaligus janji, karena terlampau sering kita ada fokus, ada paham, salah arah, tak kuasa untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan. Makanya lirik lagu ini akan relevan sepanjang zaman. Lirik lagu yang begitu menyentuh hati kita dan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu Kau yang berjanji, Kau yang memulai.
kapanpun dirinya akan terus terlewat. Maka tidak salah lagi doa ini. Demi rencana baik Allah dan untuk kebutuhan umat, Allah sendirilah yang berjanji serta membuat ketetapan, dan kepada janji dan ketetapan tersebut Allah menarik manusia untuk memasuki perjanjian. Itu dalam hal ini, ketika Allah berjanji dalam dirinya untuk umatnya, maka posisi yang berjanji di sini antara Allah dan manusia tidak akan pernah sama, tidak akan pernah setara. Allah akan selalu berada di pihak yang paling utama, dan manusia berada di pihak yang menerima manfaat dari perjanjian tersebut. Bapak Ibu, apa janji? Apa isi janji Allah tersebut? Ketetapan dan janji Allah itu tidak semata-mata menyangkut apakah itu jabatan, harta, masa depan, janji akan jaminan hidup, jaminan keamanan, jaminan keturunan, dan yang lainnya. Apa yang kita sebut ini dalam isi ketetapan dan janji Allah itu tidak begitu esensial, tidak begitu penting, tidak. Yang paling esensi dari isi ketetapan dan janji Allah ini adalah, kalau kita tahu, paling penting, Allah berjanji bahwa kita umatnya, Dia adalah Allah. Itulah janji dan ketetapan Allah. Kita umatnya, kita miliknya, Dia Allah. Dia Bapa kita, kita anak. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa tujuan akhir hidup, apa yang disebut dengan sukses hidup sejatinya bukan diukur dari raihan kita atau menempelnya atribut-atribut kebanggaan dunia ini, menempelnya berkat-berkat duniawi seperti harta, jabatan, kekuasaan, prestise lainnya. Bukan itu tujuan akhir. Bukan itu. Tujuan akhir kita ditentukan oleh ketetapan, kepastian akan status kita, posisi kita yang sungguh-sungguh tepat dan benar, yaitu kita ini milik Allah, umatnya. Allah itu adalah Allah kita. Jika status ini terus kita kawal dan pertahankan, dan pada akhirnya kita hidup bersama dengan Allah sampai akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, saya yakinkan dan pastikan hidup bersama Allah seperti inilah, hidup selama-lamanya, itulah yang merupakan kesenangan dan kebahagiaan kita, yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingannya, melebihi apa yang kita rasakan dan nikmati saat ini. Lebih indah, lebih baik, dan lebih nikmat. Hidup bersama Allah seperti inilah akhir dari tujuan hidup kita. Itulah yang Allah janjikan dan Allah tetapkan. Dia menjadi Allah kita, kita menjadi umatnya. Kita hidup terus selamanya
bersama dengan Allah. Jadi tidak menyangkut hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi kita sebut berkat-berkat rohani, sebenarnya ketika kita lepas dari dunia itu, lepas semua, berhenti semua, akan berakhir. Sang yang tidak pernah berakhir, sang yang abadi, dan itu yang menjadi ketentuan yang pasti. Hidup bersama dengan Allah di surga yang abadi. Maka sekali lagi, bagi Allah yang diperuntukkan untuk kita, ketetapannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Walau apa yang terjadi, walau seperti apa kehidupan kita, apakah kita ini jiwa, raga, dan roh kita pada akhirnya akan binasa, menurut janji ini, ketetapan Allah itu, dan hanya iman yang tetap, yang lainnya akan lepas dan akan musnah, itu tidak akan pernah berubah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, lihatlah contoh. Contoh ini tidak sekedar perbandingan atau mungkin analogi, tapi contoh ini merupakan bukti dari ketetapannya yang tidak berubah. Apa ini? Setiap hari matahari memberi sinarnya menerangi kita, dan tiba malam bulan dan bintang menyinari kita, menemani. Itu contoh yang merupakan bukti. Itu tidak hanya sekedar namanya simbol, bukan Bapak Ibu. Ketika matahari setiap hari di pagi sudah terbit, dan tiba malam bulan dan bintang menemani kita, itu adalah bukti penyertaan Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser sampai kapanpun, walau apapun yang terjadi. Itu bukti. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita beraktivitas, bergerak, Allah terus menerangi dan mengerahkan kita. Tetapi kita di saat istirahat, di saat malam kita, ketika kita rest, bahkan rest selama-lamanya, Allah menemani kita. Itulah janji dan ketetapan yang pasti. Maka Paulus semakin menegaskan ini kepada kita. Dalam Rom pasal 14 ayat 7 dan 8, di situ Paulus berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yang seolah-olah kita lah penuntut diri kita, kita lah yang punya kuasa untuk diri kita. Tidak ada itu. Tak seorang pun yang punya kuasa untuk dirinya sendiri. Roh beliau, Aroa, coba pada kusomoni, ada boyo, dan boy, itu adalah bahasa. Tak ada kuasa untuk dari untuk diri kita. Tidak ada. Baik hidup, baik mati, tidak ada. Terus bagaimana? Dilanjutkan dalam ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik. Inilah yang coba kita korelasikan tadi
antara siang dan malam. Ketika kita hidup, ketika di siang masih ada, Tuhan berserta mengarahkan kita, menuntun kita. Tapi tiba waktunya malam, kita istirahat, kita berhenti, bahkan selamanya, forever, kita akan rest. Tuhan juga yang berserta dengan kita. Dan di dalam bumi yang ada Holocaust oleh Allah itu, yang berjaga-jaga kita ini berbadan. Tetapi itu baik hidup, baik mati, tidak akan terus memiliki kita. Amin. Inilah janji yang kita tetap hidup. Dan inilah yang paling berharga bagi kita tetap hidup. Dan inilah yang membuat kita, kenapa kita percaya? Karena apa? Karena domain ini adalah ketetapan Allah, milik Allah, yang diperuntukkan untuk umat yang Dia terus, yang Dia. Oleh karena itu, maka benar ketetapan sekaligus janji yang tidak pernah berubah dari Allah adalah kembali. Allah itu adalah Allah kita, kita ini adalah umat dan miliknya. Bapak Ibu Saudara dikasih itu. Itu yang ditegaskan Allah melalui ayat 36 ini. Itu yang Allah tegaskan. Bahwa demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku. Seperti apapun morat-maritnya kehidupan Israel, seperti apapun warna-warni kehidupan yang ditunjukkan oleh Israel, seperti apapun bentuk kesetiaan orang Israel, diyakini itu tidak akan pernah bisa menjamin bahwa Israel itu akan selalu menjadi bangsa yang setia. Tetapi toh dalam keadilan kesetiaannya Tuhan mengatakan, oh saya berjanji, oh engkau adalah milikku dan kamu adalah milikku. Allah adalah Allahmu dan kamu adalah milikku. Itu janji Allah. Itu tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Itu yang luar biasa. Tidak akan pernah berubah. Dibandingkan dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita disebut, ada orang di sini yang coba-coba mengatakan saya adalah full setia. No. Tidak ada. Kalau menurut kesetiaan kita, menurut zodiak kita, Scorpio, Cancer, Leo, Libra, Taurus, dan segala macam. Kadang-kadang kan suka bising-bising. Siapakah punya zodiak yang paling setia? Kalau saya baca-baca, akan menangguh saya gitu. Jangan ada. Kalau disebut mau memiliki zodiak Scorpio lah tipe yang paling setia. Coba-coba unik. Pangeran Charles lahir November, punya zodiak Scorpio. Ya, saya ulik Lady Diana, Putri Diana, lahir 1 Juni, ya, punya zodiak Cancer ya. Cancer doang. Tidak di tanah. Anggo di Urayan naik, yang 2 bintang pulse dia. Sekali dia menaruh hati kepada apa pilihannya, dia tidak akan pernah berubah. So, 5 akal. Ada amat terjadi antara Pangeran Charles dan Lady Diana. So, 5 nanti diserah dan 9 so, 5 diserah. Tabo teman ini sinasale pada dirinya mereka,
tentang kesetiaan. Dan mau memastikan bahwa saya adalah pasti setia dan jaminan. Bahkan saya punya bintang Libra. Saya Libra. Orang juga yang disebut orang yang sekali menaruh cinta kepada seseorang, dia tidak akan menduakan lagi. Tapi awam buat tahu. Jujur saya. Karena menurut kita, walaupun secara kasat mata kita ini terlihat setia, tapi kalau hati kita berkata, istri kita di samping kita, tapi tidak coba-coba diri istri orang lain, itu juga sudah berzina. Jujur saja. Artinya kembali bahwa ketetapan akan kesetiaan itu satu-satunya itu hanya milik Allah. Dan berangkat dari sana, karena Allah adalah yang setia. Itulah yang menjadi sumber inspirasi saya, itulah sumber kekuatan saya, itulah jaminan saya untuk terus mengawal kesetiaan saya terhadap Allah. Amin. Nama juga kebun dari John. Itu saja. Kalau dari saya sendiri, menepang suruh angin yang berbagai horas bersama ini. Dan inilah yang Tuhan maksudkan dari khotbah hari ini. Artinya apa? Artinya ada Allah yang selalu berperan. Guru yang mengatakan saudara di depan ini, yang dikatakan ini, setialah, sebab Yesus layak berperan. Kalau pihak saya sebagai lelaki atau sebagai perempuan, dalam hal ini peran saya adalah peran laki-laki saja yang selalu tidak bisa dipercaya. Itulah peran kita manusia. Hanya satu yang punya peran pasti dan tetap setia dan mampu untuk kita andalkan, yaitu Yesus. Hanya itu. Maka kalau disebut dalam ayat 37 ayat terakhir di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Karena kita kalau kita bahas-bahas kita renungkan ayat ini, apa hubungannya? Apa hubungannya? Seperti langit di atas tidak terukur, dasar-dasar di bumi di bawah tidak terselidiki, demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Hei Israel, ketika engkau merasa menganggap bahwa engkau begitu sukses, begitu hebat, hati-hati. Setinggi apapun jabatan pangkatmu, sukses apapun, di atas langit masih ada langit. Hei Israel, seterburuk apapun hidupmu, sahabat engkau jatuh sedalam apapun, jangan pernah berhenti, jangan pernah menjadi lesu dan putus asa. Karena di bawah yang paling bawah sekalipun masih ada yang paling bawah. Maka seperti apapun warna kehidupanmu, hai umatku, apakah engkau sukses dan segalanya, jangan andalkan itu. Apakah engkau terpuruk, jangan pernah berhenti untuk berharap. Jawabannya apa? Saya tidak pernah menolak. Buktinya apa?
buktinya ada di dalam dan melalui Yesus. Yesus yang datang dari kemuliaannya turun ke dalam bumi dan dia memasuki batas ambang yang paling terakhir, yaitu maut, dan dia menguasai itu. Maka Yesuslah yang layak berperang. Amin. Itu jawab. Ada Yesus yang membuktikan, menunjukkan dari kuasa yang paling tinggi dia turun. Menangkap kuasa Yesus. Terus kemudian masalah wajibnya ini Tuhan. Nama pendirian ko, kasih siap ko, kembali tahu Yesus. Ada masuk di mana Tuhan ada. Yesus do. Ondo isi inilah isi janji kesetiaan Allah. Oh, bersama dengan Yesus dipastikan. Kalau kita tetap percaya dan menerima Yesus, disitulah jaminan kebersamaan kita kekal sampai selama-lamanya. Inilah yang Allah tawarkan di minggu-minggu Paskah ini yang segera kita hadapi. Kesetiaan Allah menawarkan janjinya, menganugerahkan janjinya, Yesus yang merupakan wujud janji itu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, baik suka baik duka, baik dalam segala hal warna kehidupan kita. Tetap setia dan hanya Dia yang tetap setia, tidak pernah meninggalkan. Itulah Allah yang terus tidak pernah menolak, tidak pernah menolak. Situlah dalamnya kasihnya, situlah tingginya kemuliaan. Belum kita punya seperti ini. Amin.